Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngebahas tentang pengembangan soal berpikir kritis pada indikator basic clarification. Yang berikutnya kita bahas tentang ability ask and answer clarification challenge and challenge question ya. Nah, di ability ketiga ini masih di pada cluster basic clarification ya, tapi lebih aktif dibanding ability satu focusing on question and analyze argument. Kalau ability satu itu fokus pada framing masalah, nyari tahu apa sih masalahnya sebenarnya. Ability 2 ini fokus ke struktur dari argumennya. Di ability 3 ini udah kayak nantang gitu ya. Alat interrogatif untuk menguji dan memperdalam argumen. Jadi untuk ngecek apa yang kurang nih dari argumentasi yang diangkat. Nah, kemampuan ini mencakup dua sisi, mengajukan pertanyaan klarifikasi dan menjawab pertanyaan klarifikasi secara rasional. Ini adalah kemampuan dialogis dalam berpikir kritis. Dialogis itu artinya bertanya-tanya gitu, nanya, ini teh bener atau enggak sih sebenarnya? Jadi, kalau dari suatu argumen yang ada, yang diberikan gitu, dari suatu wacana panjang gitu ya, udah gitu nanya-nanya, "Eh, bener nggak nih kayak gini? Apa datanya? Apa alasannya? Bener nggak alasannya kayak gini?" Nah, itu dialogis ya. Jadi, berpikir kritis ya, memang berpikir kritis ya. Jadi kayak mendebat gitu. Bukan sekedar menerima atau menolak argumen ya, tetapi mengujinya melalui pertanyaan eksploratif. Jadi misalkan ada wacana, "Oh iya iya iya, oh iya." Jadi nggak iya-iya aja, tapi nggak juga nolak-nolak ya. "Oh enggak," tapi dicek nih, misal anak Abah nih, eee, Abah berpendapat kayak gini-gini. Tapi dicek gitu, eee, ini tuh kenapa sih Abah tuh berpendapat seperti itu? Misalkan Ahok nih, Ahok berpendapat, jadi Dirut Pertamina itu enak loh. Nah, kenapa, Ahok itu berpendapat seperti itu? Pertamina bangkrut terus, wah merugi gitu. Nah, kenapa Pertamina mengalami berpendapat seperti itu? Itu dialogis gitu. Jadi bertanya-tanya, mengeksplor lagi, menggali lagi. Nah, itu namanya, eee, bukan, "Oh iya betul saya mendukung itu, karena itu BPJS iurannya harus dinaikkan." Nggak gitu-gitu juga gitu. Ini karena, Pertamina merugi akhirnya, BPJS harus dinaikkan kan. Ada juga yang nggak setuju, "Oh nggak setuju nih BPJS nggak boleh naik." Nah tapi nggak iya, tidak menyetujui, tidak menerima, tidak juga menolak. Tapi menanyakan, mengeksplorasi lagi, apa argumentasinya, apa yang kurang dari argumentasi yang diberikan dalam, press conference misalkan gitu ya. Bahlil kan ya. Nah kemudian beberapa jenis pertanyaan kritis, ada beberapa jenis pertanyaan kritis, itu pertama itu pertanyaan alasan, justification question, kemudian pertanyaan makna, meaning clarification, kemudian pertanyaan contoh dan non contoh, pertanyaan aplikasi dan relevansi, pertanyaan fakta dan bukti. Nah, kita balik ke pertama nih, justification question. Contohnya apa? Alasan, nanya alasan. Kenapa? Apa alasannya? Apa dasar klaim tersebut? Ya intinya kenapa juga, nanya tentang alasannya. Menguji apakah argumen memiliki dukungan yang memadai gitu. Kalaupun misalkan ada premis-premis yang mendukung gitu. Nah, tapi ditanyakan lebih lanjut gitu. Apa alasannya premis ini muncul seperti ini? Nah, itu ditanya alasannya. Misal sekolah harus menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Loh kenapa? Mengapa pembelajaran berbasis proyek dianggap lebih efektif? Kenapa enggak pakai pembelajaran kontekstual dan lain sebagainya? Nah, itu nanya alasan. Pertanyaan makna nih, meaning clarification. Apa maksudnya? Apa yang Anda maksud dengan efektif? Bisa diperjelas istilah tersebut? Nah, contoh kayak gitu ya. Fungsi itu mencegah ambiguitas dan equivocation. Equivocation itu satu kata tapi banyak makna gitu ya. Contoh nih, pembelajaran ini lebih berkualitas. Maksudnya berkualitas apa? Berkualitas tuh kayak gimana? Kualitas nih indikatornya apa aja gitu. Pembelajaran ini lebih berkualitas. Komponen-komponennya apa? Ada rubriknya atau enggak gitu. Kata siapa berkualitas? Itu pertanyaan makna ya.
Nah, kemudian pertanyaan contoh dan non-contoh, artinya apa? Apa contohnya? Yang bukan contohnya apa? Bisa beri contoh, yang bukan contoh apa? Bagaimana penerapannya dalam situasi konkret? Itu contoh. Fungsinya itu menguji konsistensi dan kejelasan konsep. Metode ini meningkatkan berpikir kritis. Contoh konkretnya tuh kayak gimana gitu. Terus metode apa yang tidak meningkatkan berpikir kritis? Contoh konkret peningkatan berpikir kritisnya seperti apa gitu. Nah, metode apa yang tidak meningkatkan berpikir kritis? Memang ada metode yang tidak meningkatkan berpikir kritis gitu ya. Jadi contoh dan non contoh. Kalau misal udah ada contoh, jadi ini untuk memperjelas konsep ya, balik lagi nih. Memperjelas konsep. Kalau udah ada contoh, terus dibatasi oleh non contoh yang bukan contoh gitu ya, maka konsep itu akan jadi lebih jelas. Nah, kemudian pertanyaan aplikasi dan relevansi. Bagaimana penerapannya pada kasus ini? Nah, ini penerapan, misalkan metode apa tadi? Metode ini ya. Metode discovery learning meningkatkan berpikir kritis. Gimana kalau misal metode itu diterapkan pada kasus kelas sekolah inilah dengan keterbatasan teknologi lah. Apa perbedaannya jika konteksnya itu berbeda? Nah, konteksnya berbeda, kalau pelajarannya berbeda gimana? Kalau misal pelajarannya atau mungkin materinya beda gimana? Nah, itu pertanyaan aplikasi dan relevansi. Masih relevan nggak nih discovery learning? Terus apa implikasinya? Menguji transfer konsep dan konsistensi logis. Ya, jadi apakah si discovery learning itu masih berlaku atau valid atau reliable enggak gitu saat materinya beda gitu, atau mungkin sekolahnya beda atau siswanya beda atau gurunya beda gitu misalkan. Itu lebih ke transfer konsep reliabilitas ya. Kemudian pertanyaan fakta dan bukti. Apa faktanya? Data apa yang mendukungnya? Sumbernya dari mana? Ya. Dan itu uh, nguji nantang gitu. Maksudnya untuk memperjelas argumennya ini tuh memang oke enggak. Jadi misal ada wacana gitu. Ada wacana, ada klaim, ada premis. Terus siswa itu perlu bisa ngecek gitu. Ini premisnya itu memang lengkap dan mendukung atau enggak, apa yang kurang gitu dari premis-premis itu gitu, dari alasan-alasannya. Fakta dan bukti yang enggak ada, mana faktanya, mana buktinya gitu, data apa yang mendukung, sumbernya dari mana. Ini menghubungkan antara klaim dengan bukti ya. Nah, lagi ya, kita review nih di ability 2 analyze argumen ya, membedah struktur argumen secara analisis ya, analitis ya. Kalau yang tadi ability 1 apa? Framing problem ya, membedah atau memframe suatu masalah, ngecek masalahnya ini apa sih sebenarnya dari wacana. Kemudian yang ketiga, menggunakan pertanyaan untuk menguji dan memperdalam analisis. Jadi ability 3 ini lebih dalam lagi dibandingkan dengan ability 1 dan ability 2 ya. Di ability 1 itu kan framing question ya. Anak ngecek ini masalahnya apa sih. Di ability 2 anak ngebikin struktur dari argumen tersebut. Ada premis, ada asumsi dan juga ada kesimpulan, subkesimpulan, klaim dan subklaim ya. Di ability 3 ini menguji memperdalam lagi nih, nantangin. Jadi ability 3 ini lebih bersifat dialektis dan interaktif gitu. Jadi dialektis itu artinya lebih ke dialog ya. Jadi ada wacana terus si anak itu mempertanyakan permasalahan. Nah, ability ini mengukur kepekaan terhadap ketidakjelasan. Ada yang anak peka enggak sih dengan ketidakjelasan dari premis dan argumen. Ada informasi yang tidak terungkap atau enggak. Itu anak jadi lebih peka gitu. Kemampuan mendeteksi kelemahan dari argumen, keaktifan intellectual engagement, jadi mikir gitu si anak teh ya. Kemudian kemampuan berpikir reflektif, benar nggak sih ini teh gitu. Ini sangat penting dalam diskusi kelas, debat ilmiah, dan peer review. Ya, debat ilmiah itu banyak argumen terus dipertanyakan. Nah, itu namanya yang ability 3 ini. Apa ability 3 tadi teh? Ask and answer clarification ya, challenge question. Oke. Nah,
Kita masuk ke contoh ya, masuk ke contoh menghasilkan pertanyaan klarifikasi. Ingat, karena ini adalah kemampuan bertanya, soal harus mendorong siswa menghasilkan pertanyaan kritis ya. Pemerintah menyatakan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas belajar siswa. Benar nggak nih? Tuliskan minimal 5 pertanyaan kritis yang perlu diajukan untuk menguji kejelasan dan kekuatan pernyataan tersebut. Ya betul, harus banyak pertanyaan di sini. Karena di sini kan banyak pertanyaan yang harus diajukan nih. Misal dalam pendidikan meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, jadi ini AI yang mana dulu nih? Jadi kan ada nggak contohnya yang di negara lain mungkin yang meningkat kualitas belajarnya karena AI, atau ada nggak yang make AI tapi tidak meningkat kualitas belajarnya? Itu kan contoh dan non-contoh ya, dan lain sebagainya. Yang dinilai apa? Variasi jenis pertanyaan. Ada makna, bukti, contoh non-contoh, implikasi, kedalaman pertanyaan, relevansi terhadap klaim. Klaimnya apa? Penggunaan AI dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas belajar siswa gitu kan. Itu cuma klaim ya. Nanti teman-teman kalau misal bikin soal wacananya yang panjang ya. Nah, ini kan cuma contoh. Ingat, karena ini adalah kemampuan bertanya, soal harus mendorong siswa menghasilkan pertanyaan. Ini yang tadi ya. Evaluasi argumen dengan pertanyaan. Argumen dengan pertanyaan. Stimulus, sekolah harus memperpanjang jam pelajaran karena siswa kurang disiplin belajar di rumah. Evaluasi argumen dengan pertanyaan. Soal, ajukan 3 pertanyaan klarifikasi dan 2 pertanyaan tantangan challenge question terhadap argumen tersebut. Kemudian jelaskan mengapa pertanyaan itu penting. Nah, sekarang gini, sekolah harus memperpanjang jam pelajaran. Ini benar nggak sih argumennya? Karena siswa kurang disiplin belajar. Sekarang permasalahannya di sini banyak sekali hal-hal yang agak janggal ya. Memang benar gitu kalau dengan memperpanjang jam pelajaran siswa itu jadi disiplin. Ya kan? Itu banyak hal yang harus ditanyakan. Tapi positive thinking ya. Sekolah ini mengklaim bahwa sekolah harus memperpanjang jam pelajaran karena siswa kurang disiplin belajar di rumah, itu dipertanyakan juga nih. Kenapa bisa seperti itu, dan juga apa alasannya, apa datanya ada atau enggak gitu, contoh dan non contohnya seperti apa. Nah itu kan sesuatu yang bisa ditanyakan, dan anak itu perlu bisa menjelaskan kenapa pertanyaan itu penting untuk bisa memperkuat ini nih, memperkuat sekolah harus memperpanjang jam pelajaran. Intinya kita mendukung gitu, mendukung bahwa sekolah harus memperpanjang jam pelajaran. Tapi harus diperkuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang mendukung gitu si argumen ini, si klaim ini gitu ya. Jadi bukan mempertanyakan mendebat gitu maksudnya, jadi bukan menentang gitu ya. Nah, soal 3, menjawab pertanyaan klarifikasi. Seseorang mengatakan metode diskusi adalah metode terbaik dalam pembelajaran IPA. Ajukan 2 pertanyaan klarifikasi, dan yang kedua jawab pertanyaan tersebut secara rasional seolah-olah Anda adalah pembela argumen tersebut. Ini menguji 2 sisi kemampuan bertanya dan menjawab ya. Nah, signifikansi dalam konteks pendidikan IPA untuk literasi sainsnya, siswa tidak hanya menerima klaim ilmiah, katanya gini, tapi dipertanyakan, diperdalam. Sehingga mereka itu terbiasa bertanya, apa datanya, mana datanya, gimana metodologinya, apa alternatif penjelasannya, apa contohnya, apa non contohnya, dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi ability 3 ini adalah jembatan menuju kemampuan inferensi, karena ada premis dan ada argumen, dan argumen itu diperkuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperdalam sehingga nanti si klaimnya itu memang benar-benar kokoh. Nah, sehingga ya tentunya inferensi ya. Inferensi itu kan kesimpulan. Oke, gitulah ya untuk analyze, ask and apa tadi? Ask question ya. Ask and answer clarification and challenge question. Panjang. Oke, gitu aja, mudah-mudahan manfaat. Lanjut bikin soalnya ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.